Selamat malam saudara, dari tepi Sungai Kayan, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia Bicara menjumpai Anda yang akan membahas terkait bagaimana menjaga perbatasan untuk Indonesia Tangguh. Bersama saya Erza Nabila, saya juga akan perkenalkan dua orang narasumber saya sudah bergabung bersama saya untuk menyapa pemirsa sekalian. Beliau merupakan Gubernur Kalimantan Utara, adalah Dr. Andes Zainal A. Paliwang SHMHum. Halo Bapak, terima kasih sudah bergabung. Sehat Pak? Sehat Mbak Esa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Gubernur Kalimantan Utara, hadir pula anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Kalimantan Utara yang juga merupakan tokoh masyarakat dari Dayak, adalah Dr. Andes Martin Bila MM. Halo Pak Martin, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Selamat malam Mbak Esa. Selamat malam Pak Martin. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang terkait bagaimana menjaga perbatasan untuk Indonesia Tangguh, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video pengantar yang menggambarkan seperti apa pembangunan di Kalimantan Utara berikut ini. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia sejak resmi dibentuk pada tanggal 25 Oktober tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Tahun ini Provinsi Kalimantan Utara genap berusia 9 tahun setelah berpisah dari Kalimantan Timur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Rian Senti Papadan, ada perubahan tanggal hari ulang tahun Kaltara. Jika sebelumnya diperingati setiap tanggal 22 April, tahun ini kali pertama HUT Kaltara diperingati tanggal 25 Oktober. Hal itu terjadi setelah adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi, DPRD, dan sejumlah tokoh masyarakat di Kalimantan Utara. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam peraturan daerah atau Perda tentang Hari Jadi Kaltara yang jatuh pada tanggal 25 Oktober. Kesepakatan itu dilandasi atas diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 25 Oktober tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Tanjung Selor sebagai ibu kotanya. Perayaan HUT Kaltara tahun ini pun dilaksanakan dengan sederhana, lantaran masih dalam suasana pandemi COVID-19. Di usianya yang ke-9 tahun, pembangunan di Kaltara terbilang cepat. Di tengah pandemi COVID-19, pembangunan di Kaltara tetap berjalan. Berbagai tantangan dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti letak geografis Kaltara yang sulit dijangkau, termasuk akses jalan yang belum memadai, khususnya di wilayah pedalaman. Dengan visi misi mewujudkan Kaltara berubah, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Rian Senti Papadan bertekad untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktivitas masyarakat. Kemudian melakukan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, wajib belajar 16 tahun, dan membangkitkan usaha mikro, kecil menengah atau UMKM melalui kearifan lokal serta konsumsi pangan lokal. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pengantar terkait pembangunan di Kalimantan Utara yang merupakan wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia. Dan saya akan bertanya kepada Gubernur Kalimantan Utara, Pak, ini boleh dijelaskan Kalimantan Utara sebagai kawasan perbatasan, seperti apa sih Pak peran dari pemerintah dalam melakukan pembangunan sejauh ini? Ya, peran pemerintah untuk melaksanakan pembangunan khususnya di perbatasan, sesuai misi kami juga ini membangun desa, menata kota. Nah, jadi membangun perbatasan itu harus menggandeng beberapa kementerian, menggandeng beberapa badan-badan lain untuk bersama-sama membangun perbatasan di Kalimantan Utara ini. Kita tahu bahwa Kalimantan Utara ini mempunyai 4 PLBN. 4 PLBN ini, ya alhamdulillah sudah hampir rampung 1 PLBN di Sebatik, Nunukan, dan itu pemerintah membangun PLBN di sana cukup megah. Artinya kita harus lebih bagus, lebih megah daripada
negara tetangga. Kalau Malaysia membangun 4 lantai, ya Indonesia harus membangun 6 lantai atau 5 lantai. Demikian juga jalan. Kita tahu bahwa Bapak Presiden pernah meresmikan jalan di daerah Krayan, itu berbatasan juga langsung dengan Malaysia. Jalan kita beraspal, lebar. Ya maaf ngomong, untuk Malaysia belum beraspal. Nah itu, kita harus lebih baik dari negara tetangga. Oh, oke, jadi pembangunan dari sektor perbatasan ini tentunya menjadi peran penting begitu ya Pak ya, dalam menjadi bentuk bahwa pemerintah ini sangat perhatian dengan masyarakat yang berada di perbatasan. Betul. Dengan Kalimantan Utara nih Pak, memiliki 5 kota kabupaten dengan luas wilayah 75.467,7 km persegi. Potensi apa sih Pak yang bisa kita lihat, bisa dikembangkan ke depannya? Baik. Jadi luas provinsi ke-34 di Indonesia ini, Kalimantan Utara, memiliki luas lebih kurang 75.400 km persegi. Ini kalau kita banding dengan di wilayah Jawa, ini gabungan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Ini seluas Kaltara. Kita bisa bayangkan ya, luas wilayah Kaltara ini yang memiliki ratusan sungai, lautan, dan pegunungan. Kemudian potensi-potensi di Kalimantan Utara ini sangat menjanjikan. Masih banyak potensi yang belum digarap secara profesional, sehingga kita akan mencari tenaga-tenaga yang profesional, kompetensinya betul-betul menguasai untuk mengolah potensi-potensi ini. Potensi perikanannya ikan laut, ya, kemudian udang, windu, kemudian kepiting, bandeng, ya, kemudian belum lagi ikan air tawar. Ini potensi sangat besar. Di samping itu juga ada tambahannya rumput laut. Rumput laut produksi kita sebulan di antara 550 sampai 600 ton sebulan. Nah, yang selama ini hasil daripada petani rumput laut ini dikirim ke Makassar dan Surabaya. Kita berupaya, pemerintah Kaltara ini berupaya untuk membangun suatu pabrik di sini, sehingga hasil rumput laut itu bisa kita olah sendiri dan bisa kita langsung ekspor untuk meningkatkan apa? Meningkatkan PAD. Nah, banyak lagi hasil-hasil tambang, bukan hasil kemudian pertanian, ya. Pertanian yang kita sudah coba di sini berhasil, masalah jagung, padi, ya. Kemudian ini kita berusaha lagi masalah porang. Peternakan juga demikian, kita sudah meningkatkan beberapa kelompok-kelompok peternak. Di samping itu hasil tambang batu bara cukup banyak di sini. Kemudian tambang emas juga ada, ya. Tambang batu bara masih banyak potensi yang belum dikelola. Ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk Kalimantan Utara. Oke, itu ada potensi-potensi yang sekiranya akan menunjang kemajuan ekonomi di Kalimantan Utara ya Pak. Ya, dan ini begini, potensi kita ini banyak Kaltara, penduduknya belum banyak, masih sedikit. Tidak ada masyarakat yang hidupnya miskin harusnya. Nah, ini yang kita akan genjot untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara, sehingga masyarakat semua menikmati hasil buminya, gitu. Bukan orang lain yang menikmati. Begitu Mbak Esa. Jadi pemberdayaan terkait masyarakat sendiri ini menjadi pekerjaan besar begitu ya Pak ya, agar masyarakat yang bisa menikmati hasilnya. Lantas Pak, selain tadi kita mungkin melihat dari segi penunjang ekonomi, kalau kita lihat dari sektor lain mungkin Pak, dari mungkin pariwisata, lantas dari area-area lain ini seperti apa Pak? Ya, Kaltara juga ini masih banyak tempat-tempat wisata yang belum dikelola dengan baik. Ya, di daerah KTT ada Gunung Seriang, ada Gunung Rian. Itu potensi di situ ada air terjun. Di Malino juga ada air terjun, ada beberapa tempat air terjun. Kemudian di Nunukan juga demikian. Untuk di Bulungan juga ada di kilometer 16. Itu air terjun cukup bagus. Di Simanggaris juga air terjun. Potensi air terjun di sini cukup banyak untuk dijadikan objek wisata. Demikian juga masalah hutan.
ya 1 juta hektar lebih hutan lindung di Kaltara di Mentarang ya, di Mentarang. Itu sangat indah, itu masih virgin, tidak ada orang yang ganggu, dan itu masyarakat adat di sini sangat menjaga. Masyarakat adat Kalimantan Utara ini sangat menjaga ini hutan. Demikian juga potensi karbon kita di Kaltara cukup banyak. Ini kita lagi menggiatkan menanam mangrove ya. Kemarin Bapak Presiden sudah ke sini bersama 7 duta besar dan Ibu Menteri LKH dan Menteri Sekretaris Negara datang ke sini menanam mangrove di Desa Bebatu, Kabupaten Tanah Tidung. Nah, gebrakan yang Bapak Presiden perlihatkan kepada masyarakat sehingga harus masyarakat juga mengikuti apa yang sudah dilaksanakan Bapak Presiden. Kemarin saya juga menanam 1000 pohon juga di daerah Ardi Mulyo. Itu di situ mangrove-nya sudah mati, kita tanami lagi yang baru sehingga bisa hidup di wilayah Kaltara ini. Dan penutupan mangrove di daerah Kaltara sudah sebanyak 1.600 lebih hektar ya yang sudah kita tanami. Saya kira itu. Sektor pariwisata juga cukup menjanjikan, kurang lebih kita bisa Banyak bicara sekali seperti potensi itu ya, menjanjikan, Pak ya. ya. Yang ada di Kalimantan Utara, yang tentunya ini sangat bisa dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Utara itu sendiri dan juga masyarakat Indonesia. Sekarang saya mau beralih ke Pematen nih Pak. Ini bertepatan juga di tanggal 25 Oktober 2021, Kalimantan Utara berulang tahun yang ke-9 ya Pak ya, Ya, betul betul. begitu. 9. Saya jadi ini menarik untuk kita bahas, ini seperti apa Pak sejarah dari Kalimantan Utara sendiri yang sebelumnya merupakan bagian dari Kalimantan Timur hingga akhirnya dimekarkan dan menjadi provinsi yang tersendiri. Terima kasih Mbak Ersa. Saya salah satu dari sekian banyak masyarakat yang memperjuangkan Kaltara ini sejak 1999, 13 tahun yang lalu. Ini memang sebuah proses yang dilakukan. Yang pertama yaitu aspirasi masyarakat yang dihimpun dari berbagai kelompok gitu, baik dari kelompok adat, kelompok pemuda, kemudian kelompok wanita, dan juga dari para politikus yang ada di sini. Dan ini dihimpun sehingga ini menjadi sebuah keputusan bersama yang juga mulai dideklarasikan oleh para masyarakat kita. Dan ini diperjuangkan bukan dalam waktu yang singkat. Memang sesungguhnya ini tahun 2003 itu sudah mau jadi ini. Tetapi oleh karena sesuai undang-undang kabupaten itu harus 5, maka kita hanya 4. Maka pemekaran ini pun mulai terhenti karena persyaratan undang belum bisa dimekarkan dari Kalimantan Timur. Nah, setelah itu oleh masyarakat berupaya bagaimana memekarkan Kabupaten Tanah Tidung menjadi kabupaten yang ke-5 di Kaltara ini. Dan setelah terbentuk, maka oleh masyarakat mulai lagi memperjuangkan ini bersama-sama. Tentu yang mengkoordinir adalah kepala daerah semua, Pemda dan DPRD kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ini. Tapi sebelumnya boleh kita jeda terlebih dahulu Pak. Silakan. Dan kita akan berbincang lagi, kita akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana sejarah terbentuknya Kalimantan Utara, namun usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Serius banget sampai kakak gedip gitu. Lagi cari lokasi vaksin terdekat. Yaudah ya, aku mau pergi dulu. Aku mau vaksin. Kamu mau ikut vaksin nggak? Ikut. Tapi bentar ya, prokes dulu. Cakep. Pisang lu. Lah ini gerobak sayurnya gimana? Udah biarin, kagak mungkin ada yang ngambil. Cepetan. Yaudah ya. Kalau vaksin ada door prize-nya kagak? Lu kata kuis, dapat tirai terus keluar mobil gitu. Setiap hari selalu keawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti.
UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Penyebaran informasi melalui media sosial menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Jumpa lagi bersama saya Teguh Fajri dalam Sketsa Netizen. Namun, informasi sepenggal dan tidak utuh seringkali menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Oke, yang viral di media sosial. Sebagai netizen bijak, yuk saring sebelum sharing bersama Sketsa Netizen. Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Talk show politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara yang masih membahas terkait bagaimana meningkatkan atau menjaga perbatasan untuk Indonesia tangguh. Tadi kita sempat berbincang terkait sejarah terbentuknya Kalimantan Utara yang dijelaskan oleh Pak Martin. Mungkin boleh dilanjutkan Pak, ini hingga akhirnya Kalimantan Utara terbentuk seperti apa prosesnya? Baik, setelah 2003 mulai dibentuk lagi panitia ya, masyarakat Kalimantan Utara Bersatu. Ini mulai lagi memperjuangkan ini. Jadi itu sudah diformalkan melalui keputusan DPRD Kabupaten Kota yang dari Kaltara ini, kemudian oleh kepala daerah mengajukan ini ke Gubernur Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya pada keputusan Gubernur, maka ini diajukanlah ke pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Dan perjuangan ini sangat panjang sekali, baik itu ke DPR RI, kemudian kepada semua kementerian yang berkait, ya, khusus kepada Bapak Presiden. Ini bukan satu kali, dua kali pertemuan dilakukan. Ini panjang sekali dan melibatkan banyak sekali masyarakat Kaltara yang ikut di dalam perjuangan ini. Baik tokoh-tokoh eksekutif, legislatif, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, pemuda, wanita, ini ikut berjuang. Sehingga ini bisa disetujui pemerintah pada tahun 2012. Maka disetujuilah undang-undang Pak Gubernur katakan tadi, tahun 2012, yaitu tanggal 25 Oktober tahun 2012. Menjadi sebuah kabupaten yang termuda di Indonesia yang ke-34. Gitu. Ya, kita bersyukur dengan perjuangan yang begitu panjang, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka terbentuklah Provinsi Kaltara ini sesuai dengan keinginan, harapan masyarakat Kaltara untuk maju sama dengan saudara mereka yang ada di provinsi lain di Indonesia. Ya, tentunya kedepannya juga tetap diharapkan ya Pak, ya, dukungan dari masyarakat Kalimantan Utara sudah terbentuk dan semoga semakin maju lagi ke depannya. Ya, lalu Pak, dengan momen 9 tahun Kaltara ini menuju satu dasawarsa atau 10 tahun, apa sih Pak yang akhirnya menjadi prioritas dari pemerintah dalam segi pembangunan khususnya? Baik, menuju satu dasawarsa Provinsi Kaltara ini yang menjadi prioritas saya, yang pertama adalah konektivitas, ya. Terkoneksinya antara suatu kecamatan dengan kecamatan dan kabupaten. Karena sudah 76 tahun Republik ini merdeka, masih ada saudara kita di daerah Krayan itu sampai sekarang belum ada jalan yang terkoneksi, baik itu yang dari Nunukan ataupun yang apalagi dari Malino, maksud saya, apalagi yang dari Nunukan. Karena Nunukan ini ibu kotanya adalah pulau, satu pulau kecil.
Gitu. Krayan ini di pegunungan, dataran rendah. Krayan ini potensi pertanian peternakannya juga sangat menjanjikan. Kalau Mbak Elsa sempat ke Krayan nanti, bisa melihat bagaimana sawah di sana yang organik semua, perkebunan juga organik. Kemudian di sana banyak kerbau. Masyarakat di sana banyak beternak kerbau. Nah, harapan saya untuk kedepannya ini harus ada peran pemerintah pusat untuk ikut memperhatikan jalan tembus ini, karena selama ini untuk pengangkutan sembako masyarakat di daerah Krayan masih menggunakan transportasi pesawat. Kita bisa bayangkan kalau ini tidak disubsidi oleh pemerintah, ya baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana mendatangkan sembako atau kebutuhan utama untuk masyarakat. Ya seperti misalnya semen. Bisa kita bayangkan harga semen satu sak 1.600.000. Wow. Nah itu. Nah ini kalau antara Krayan dengan Malino sudah bisa dilalui roda 4, tidak usah yang jalan mulus. Agregat aja masyarakat sembah sujud pasti. Ya, sembah sujud ke bumi Kaltara ini. Karena apa? Selama ini memang tidak pernah belum tembus jalan untuk mengangkut sembako. Nah, upaya-upaya saya bersama anggota DPD ataupun DPR RI sebagai perwakilan masyarakat Kaltara yang ada di DPR itu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan harapan kami insya Allah tahun 2023 akhir ataupun awal 2024 jalan ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat, sehingga kesulitan-kesulitan yang selama ini yang mereka rasakan sudah bisa mereka nikmati dengan harga yang pantas dan wajar. Oke, jadi aksesibilitas ya Pak ya, yang menjadi PR besar bagi pengembangan di Kalimantan Utara, yang juga ini rasanya berkaitan Pak dengan aspek kesehatan. Seperti apa akhirnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri, khususnya kita tahu COVID-19 belum usai, aksesibilitas masih agak sulit, otomatis akses masyarakat terhadap sejumlah fasilitas kesehatan juga agak terhambat. Ini bagaimana kalau dari pemerintah melihatnya? Ya kalau kita dari pemerintah, kita sudah melakukan upaya-upaya ya penanggulangan COVID, kemudian himbauan-himbauan sudah banyak kita lakukan, ajakan-ajakan untuk menghindari melebarnya COVID ini ya. Dan kita juga sudah mengirim beberapa tenaga-tenaga medis ke wilayah-wilayah perbatasan dengan menggunakan sarana angkut pesawat udara. Ya, ini kita lakukan supaya masyarakat kita yang di wilayah perbatasan juga bisa terlayani, terutama masalah vaksin. Ya, untuk Kaltara ini masalah vaksin, untuk vaksin pertama sudah 51%, kemudian yang vaksin kedua sudah 25%. Ini kita akan genjot terus supaya vaksin kedua untuk masyarakat Kaltara ini bisa mencapai juga 50%. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan adalah mobilisasi petugas untuk menjemput bola. Kerjasama dengan pihak BIN, dengan pihak TNI AL, dengan Polda, dengan Pangdam maupun Korem, bersama jajarannya, mereka sangat membantu masalah penanganan COVID ini, terutama masalah vaksin ya. Karena kita sadar, kita tahu bahwa keterbatasan petugas kesehatan di pemerintah provinsi ini maupun kabupaten sangat terbatas, sehingga kita dilibatkan lah ya teman-teman kita dari TNI dan Polri. Oke, itu bersama BIN ya, terjun bersama langsung BIN. gitu Betul, ya, Pak, bersama ya? BIN. Karena mengingat Kalimantan Utara sendiri ini wilayahnya cukup 13%-nya merupakan perairan, Ya. akhirnya membutuhkan pihak-pihak lain untuk turut membantu, khususnya untuk kelangsungan vaksinasi. Ini saya jadi mau konfirmasi nih ke Pak Martin nih Pak. Dari tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa memang beberapa beberapa akses transportasi, khususnya aksesibilitas masih menjadi PR. Apakah ini juga memang benar-benar Pak saat terjun langsung ini yang merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat ke Bapak? Baik Mbak Elsa, seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, memang dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara ini
Memang ini sebuah proses atau perjuangan yang cukup berat. Karena apa? Kaltara ini ada wilayah lautnya, pantai, ada wilayah pedalaman, dan ada perbatasan bersama dengan Malaysia Timur. Nah, tentu dalam membangun seperti yang beliau katakan tadi, yang sangat utama adalah infrastruktur. Infrastruktur tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana membangun jalan jembatan, ya, dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota, dan untuk pembangun spasial infrastruktur dari kabupaten ke kecamatan desa ini yang sampai sekarang belum bisa tercapai. Dan ini harapan beliau sehingga kita semua supaya pembangunan ini bisa merata dan berkeadilan. Jadi baik itu masyarakat pantai, pedalaman, pedalaman supaya bisa menikmati pembangunan. Tentu yang utama adalah infrastruktur ini. Dan kita berharap agar pembangunan jalan jembatan dari ibu kota provinsi ke kabupaten, kecamatan, dan perbatasan bisa berjalan dengan baik. Karena dengan demikian, maka pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat kita secara merata. Karena terus terang saja, saya lahir di sini, kemudian besar di sini, bertugas di sini hampir 20-30 tahun, memang sangat merasakan bagaimana denyut nadinya masyarakat kita yang ada di sana. Maksud saya adalah kesulitan yang dihadapi masyarakat kita, seperti beliau katakan, bukan saja hal-hal yang muluk-muluk. Mereka untuk mendapatkan sembako saja ini sulit sekali. Dan sampai sekarang di perbatasan sebagian besar masih menggunakan transportasi udara untuk mengangkut sembako dan orang gitu. Dan ini merupakan perjuangan kita bersama bagaimana pemerintah pusat membantu Pemda untuk membangun jalan-jalan akses menuju ke perbatasan ini. Dan demikian juga mengenai pembangunan di bidang sosial. Dan tadi disinggung bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan juga ini perlu kita perjuangkan. Karena apa? Anak-anak perbatasan juga membutuhkan kemajuan pendidikan yang meningkat. Oleh karena itu, bagaimana kalau infrastruktur sudah baik sampai kepada sarana-sarana pendidikan, kesehatan bisa baik, maka ini semua akan bisa memeratakan pembangunan yang ada. Kemudian saya ingin menambahkan lagi mengenai pariwisata tadi. Beliau sudah mengatakan bahwa ke depan kita ingin memprogramkan beberapa potensi wisata kita. Di Kaltara ini sangat kaya dengan potensi. Yang pertama, potensi wisata alam. Tadi beliau sudah menyampaikan ada air terjun, ada arum jeram, ada hutan-hutan virgin. Kemudian juga wisata sosial budaya. Ada lamin-lamin adat, ada tari-tari adat, kemudian ada seni suara adat, kemudian ada situs-situs adat yang ada. Nah, demikian juga wisata bahari. Ada juga lamin-lamin kesultanan, kemudian ada pantai-pantai bahari yang perlu dikembangkan. Nah, ke depan saya yakin Kaltara merupakan sebuah provinsi yang potensial untuk wisata ini. Karena seperti wisata beliau katakan, di sini hutannya sangat virgin. Bisa dibuat wisata udara dengan pesawat terbang. Melihat taman nasional yang seperti karpet hijau itu, bagaimana virginnya hutan kita di Kaltara ini. Mungkin di tempat lain ya saya tidak tahu. Jadi alam sudah mendukung, tinggal bagaimana masyarakat melihat peluang begitu ya. Peluang itu. Ya, sehingga nanti itu. Kalau ada wisata yang berjalan, maka masyarakat juga ada income, ada pemasukan. Tapi yang penting bagaimana sarana kita siapkan ke depan. Baik. Dan saudara, Indonesia Bicara masih akan kembali. Namun usaha jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Lihat apaan sih, serius banget sampai kakak gedip gitu? Aku mau vaksin, kamu mau ikut vaksin nggak? Ikut. Tapi bentar deh, prokes dulu. Cakep. Kalau vaksin ada door prize-nya kagak? Lu kata kuis, ha? Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo.
ke Labuan Bajo. Ayo! Lagu kenangan dari masa ke masa hadir mengobati kerinduan Anda. Musik Indonesia, Tembang Emas, setiap Senin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Informasi kejadian dari berbagai belahan dunia tersaji secara informatif dan menarik. Seorang saksi mata mengungkapkan bahwa kerumunan di dekat bandara telah berkurang dengan peningkatan pos pemeriksaan Taliban. Guna mengantisipasi hantaman badai Aida yang telah menerjang Kuba dan berpotensi menerjang Louisiana pada akhir pekan ini, Paris Saint-Germain berhasil menekuk Reims di kandangnya sendiri. Dunia dalam berita, Senin hingga Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, masih membahas terkait bagaimana menjaga perbatasan untuk Indonesia Tangguh bersama narasumber Gubernur Kalimantan Utara dan juga anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita kali ini, terlebih dahulu kita saksikan ini adalah video yang menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-9. Yang jelas pertama ekonomi supaya lancar semua untuk masyarakat, COVID cepat hilang. Terus yang ketiga kalinya terutama ini seni dan budaya, mulai dari kesenian apapun seluruh Kaltara lebih dikembangkan dan lebih maju. Ya, untuk pemerintahnya terutama harus memperhatikan rakyat untuk Kaltara dan Tanjung Selor, lebih diperhatikan betul-betul gitu dari segi apapun gitu. Kesejahteraan masyarakat. Semoga Kalimantan Utara kedepannya lebih maju, lebih berkembang sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Utara pada umumnya. Oke. Kalau dari Bu damai pastinya, terus dari segi pariwisata tentunya mohon ditingkatkan lagi karena masyarakat di sini haus akan hiburan sih gitu. Iya. Makasih. Oke, untuk dari usia ke-9-nya sekarang lebih baik, lebih maju. Untuk Kaltara di hati lebih maju karena infrastrukturnya udah semakin baik. Ya, baik Pak Gubernur, Pak Martin, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan. Jadi masyarakat ini berharap Kaltara tentunya ke depannya semakin maju dari berbagai bidang, dari berbagai sektor, dan juga pokoknya yang penting Kaltara tetap di hati gitu ya Pak. Kurang lebih ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi ini ada yang cukup menarik juga. Kalau tadi disebutkan bahwa
sebenarnya Kalimantan Utara ini mempunyai peluang di bidang pariwisata yang cukup besar, tapi ada juga yang menyampaikan bahwa saat ini kita kebingungan Pak untuk berwisata di Kalimantan Utara sejauh ini karena tempatnya belum dikelola, atau bagaimana sih Pak Gubernur terlebih dahulu mungkin? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa objek potensi wisata di Kalimantan Utara ini, wisata alam ya, sangat banyak. Wisata budaya ini akan kita olah, kita proses yang dilakukan nanti oleh orang-orang yang profesional untuk menggarap potensi-potensi ini. Karena kalau menggarap suatu potensi objek wisata, kalau tidak dikelola orang tangan-tangan terampil, orang-orang banyak gagasan ya, banyak ide, ini tidak akan bisa. Artinya ya hanya terbuka sekedarnya aja, tidak wah gitu kan, tidak wah. Padahal potensi ini banyak. Kita bisa bayangkan ya, di sini di Kaltara ada pohon 10 pelukan manusia. Itu di tempat lain sudah tidak ada, hanya di Kaltara yang ada. Gitu. Lebih besar dari Tugu inilah pohonnya itu. Ini paling 5 orang yang peluk. Ini 10 orang pelukan manusia baru bisa. Kita bisa bayangkan berapa diameter pohon itu dan berapa ratus tahun umurnya. Itu. Air terjun sangat indah di sini. Memang hanya dikelola begitu aja. Makanya ini anggaran pariwisata nanti 2022 saya akan tingkatkan. Karena yang tahun lalu itu ya anggaran di pariwisata sangat kecil sekali, saya kasihan. Sehingga tahun 2022 kita tingkatkan sehingga banyak melakukan upaya-upaya pembinaan di masyarakat yang dekat dengan objek-objek wisata itu. Yang utama adalah jangan dirusak. Ya, jangan dirusak, menjaga objek wisata, tempat yang bagus supaya itu memang asri dan alami di situ. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah akan memulai dan bekerjasama juga Kementerian Pariwisata menghidupkan, membuat lagi desa-desa wisata yang baru. Karena di beberapa kabupaten sudah ada desa wisata. Ini kita masukkan lagi 5 desa untuk dijadikan desa wisata, untuk menarik wisatawan, minimal wisatawan dalam negeri. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa media untuk mengekspos ya potensi-potensi wisata Kaltara, sehingga orang luar pun melek gitu, yakin bahwa di Kaltara banyak potensi-potensi yang menjanjikan. Seperti di Krayan itu orang biasanya menyebut bahwa gunung, asam di gunung, garam di laut. Tetapi di Krayan itu garam ada, padahal di gunung gitu. Jadi sumur garam yang mereka kelola menjadi garam. Nah itu potensi-potensi yang sangat menjanjikan untuk Kaltara. Hal-hal unik seperti ini mungkin yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas ya Pak ya, masyarakat dalam negeri khususnya, dan mungkin nanti kedepannya akan menjadi target untuk mengembangkan wisata ke mancanegara ya Pak ya. Insya Allah. PR pemerintah. Sehingga Kaltara lebih dikenal di luar negeri. Amin, mudah-mudahan. Lantas nih Pak Martin, seperti apa akhirnya dari Pak Martin sendiri sebagai anggota DPD RI untuk membawa aspirasi masyarakat dengan tadi yang disampaikan, mereka harapannya aksesibilitas khususnya juga jalan-jalan di area Kalimantan Utara ini jauh lebih baik, juga tadi pariwisata yang semakin bagus. Ini seperti apa Pak Martin membawa aspirasi ini ke depannya? Baik Mbak Esa, selama ini kami bersama Pak Gubernur Pemerintah Daerah bekerja sama bagaimana bersama-sama memperjuangkan pembangunan Kaltara ini. Baik kami dari DPD RI, DPR RI juga bersama-sama dengan Pak Gubernur dan semua OPD yang ada untuk memperjuangkan Kaltara di segala sektor. Dan ini tentu ada sebuah koordinasi yang baik, sinergitas dari kami semua. Semua apa yang diprogramkan Pak Gubernur, selain aspirasi masyarakat, ini juga kita sampaikan kepada pemerintah pusat oleh sektor-sektor pada menteri-menteri, sehingga mudah-mudahan dengan banyaknya ya, kemudian dengan banyaknya suara kita berjuang ini akan didengar gitu. Minimal pembangunan secara bertahap ya, sesuai kebutuhan yang ada di Kalimantan Utara. Dan kita berharap karena ini kabupaten yang termuda ya, bungsu ini tentu perlu ditolong, perlu dibantu oleh pemerintah pusat gitu ya. Bagaimana kalau seorang yang paling kecil kalau tidak dibantu kakak-kakaknya tidak akan bisa.
Oleh karena itu kita harap ke depan dengan sinergitas yang baik dengan program Pak Gubernur yang begitu sudah baik ya, dan harapan masyarakat yang besar sehingga nanti ke depan baik itu pembangunan daerah kabupaten, pembangunan provinsi, pusat dapat sinergi dalam membangun Kaltara ini. Dan saya yakin dengan program Pak Gubernur dengan semangat daripada seluruh aparat pemerintah yang ada bisa membangun Kaltara ini secara bertahap sesuai dengan harapan daripada masyarakat kita ke depan. Saya tambahkan Mbak Esa, di samping potensi wisata, Kaltara ini memiliki 2 sungai yang potensi untuk energi baru terbarukan, ya. Sungai Krayan, ya, Sungai Kayan itu 5 potensi bendungan, kemudian ditambah 1 sungai Mentarang. Potensi listrik yang dihasilkan dari tenaga air ini 20.000 sampai 21.000 megawatt. Kita bisa bayangkan itu bisa menerangi semua Nusantara ini. Itu tambahan dari saya. Ini harapan saya kepada masyarakat, saya bisa sampaikan. Baik, selain apa yang Pak Gubernur katakan dan kita berjuang, kita samarkan seluruh masyarakat Kaltara mendukung program Pak Gubernur dalam membangun Kaltara ini. Tentu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidang yang ada. Karena apa? Kaltara ini baru. Kalau itu kita hanya melihat kelemahannya, itu akan sulit. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun Kaltara ini, bergandengan tangan, baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi mendukung, sehingga kebersamaan itu yang paling penting dalam rangka pembangunan Kaltara ke depan. Makasih. Oke, seluruh dukungan dari masyarakat, pemerintah pusat, dan juga kalau tadi pemerintah menyebutnya kakak-kakaknya gitu ya Pak, dari provinsi-provinsi lain untuk turut mendorong pembangunan di Kaltara agar bisa merasakan pembangunan yang merata, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Kalau kita kembali lagi ke efek dari adanya COVID-19, ini kan hampir seluruh sektor perekonomian mati begitu ya Pak ya. Tapi kita masih di beberapa daerah pertanian ini masih menjadi salah satu sektor yang menopang. Ini kalau di Kalimantan Utara sendiri seperti apa? Dari Kaltara itu yang menopang adalah yang pertama UMKM. Ya, UMKM ini masih menggeliat. Kemudian adalah keputusan gubernur tentang penggunaan wajib batik khas Kaltara, termasuk juga peraturan gubernur mengenai sandang pangan. Jadi inilah yang menopang, yang menggiatkan masyarakat bergairah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di masa pandemi COVID ini. Karena apa? Otomatis dengan instruksi keputusan gubernur ini, mereka khususnya pegawai-pegawai di kantor itu setiap hari Kamis Jumat menggunakan wajib batik Kaltara yang produk lokal, ya. Di samping itu tukang jahit juga mendapat order pasti kan. Kemudian petani untuk makanan ringan di kantor, misalnya ubi kayu, ubi rebus, kacang rebus, pisang rebus, ya. Kemudian singkong goreng, itu kan produk dari masa petani semua. Ya, ini mereka bergairah untuk meningkatkan penghasilan tambahan di masa pandemi ini. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Oke, jadi UMKM khususnya gitu ya Pak, yang memang akhirnya menjadi roda utama yang tetap hidup di masa pandemi COVID-19 yang alhamdulillah disambut baik juga oleh masyarakat dan juga tentunya dibantu oleh pemerintah. Kalau dari Pak Martin nih Pak, dengan kemarin COVID-19 ini pasti banyak suara-suara dari masyarakat yang akhirnya sampai ke Bapak. Ini seperti apa Pak? Apakah mereka memang merasa bahwa dengan COVID-19 yang masih melanda daerahnya, UMKM tetap mendukung dan mereka perekonomian baik-baik saja atau bagaimana? Kita bersyukur di Kaltara ini selama saya menjabat walaupun ada pandemi COVID-19 ini, tapi masyarakat Kaltara tetap semangat untuk membangun keluarga, membangun masyarakat dan daerah ini bersama-sama dengan pemerintah. Yang beliau katakan tadi, sektor pertanian itu menjadi andalan daripada masyarakat, ya, itu andalan. Ditambah lagi dengan UKM yang juga dibina oleh pemerintah daerah, ini sangat membantu bagaimana ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan baik di Kaltara ini. Tentu kita harapkan ke depan ya, dengan semakin melandai dan turunnya COVID ini akan semakin memberikan semangat kepada masyarakat untuk membantu Pemda dalam bersama-sama meningkatkan pembangunan Kaltara yang sejahtera di masa yang akan datang. Amin. Saat ini kasus COVID-19 terkendali Pak di Kaltara? Masih ada zona merah kah?
sangat terkendali. Seluruh wilayah Kaltara sudah warna kuning semua. Alhamdulillah. Dan pemirsa, Indonesia Bicara masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda pencinta olahraga? Jangan lewatkan informasi seputar olahraga mancanegara dan dalam negeri. TVRI Sport, Senin sampai Jumat pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Talkshow politik dengan perspektif berbeda, tidak menyebabkan kegaduhan dan memberi keseimbangan dalam wawasan. Saksikan Forum Peristian tiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pandemi COVID-19 berdampak pada berubahnya tatanan sosial di masyarakat. Pemerintah berupaya mengerahkan segala sumber daya dalam menangani wabah dunia ini. Perkembangan informasi penanganan COVID-19 kami sajikan dalam Info COVID-19 terkini. Setiap hari, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mana ini? Stop! Macam mana pula ini? Permisi, mau tanya rumah Pak RT di mana ya? Dekat jalan terus belok kiri yang ada kembang. Nah, di situ rumahnya, ada kembangnya. Oh, ya. Kalau rumahnya Pak RW? Belok kanan ada tiang listrik, 1000 meter rumahnya ada tiang listrik. Itu rumahnya. Lah, kalau rumahnya Pak Lurah? Turun ke bawah, naik ke atas, tanya-tanya terus, kutimis kau. Sabar. Jangan emosi, turunin tensi. Mas, ente mau kemana sih? Mau ke rumah bulu tangkis. Rumah bulu tangkis di TVRI. TVRI, rumah bulu tangkis. Mungkin sebagian dari kita menganggap batik hanyalah sebuah warisan budaya yang ditorehkan para tetua kita terdahulu, atau bahkan hanya lukisan yang tergores di atas sehelai mori. Batik adalah sebuah catatan peradaban manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Runtutan jenjang panjang dalam kehidupan tergambar terang di tiap prosesnya. Batik mengajarkan kita bagaimana memperlakukan alam dengan bijak, menjadikannya sesuatu yang berwarna, menyelaraskan karya dengan kriya, menjadi warisan budaya tak berupa. Sudah selayaknya kita menjaga nilai-nilai yang tersirat di dalam batik. Bukan hanya sebatas tahu, namun lebih dari itu. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya masih di Indonesia Bicara yang masih membahas terkait
bagaimana menjaga perbatasan untuk Indonesia tangguh. Di hari ini 25 Oktober 2021 yang juga merupakan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara yang ke-9, ini juga merupakan hari pertama dari bersiarannya TVRI Stasiun Kalimantan Utara, begitu ya Pak ya? Dan ini mungkin boleh disampaikan Pak, ini dengan hadirnya TVRI ini seperti apa sih Pak dari pemerintah sendiri? Waduh, saya atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada TVRI, Pak Dirut TVRI, terima kasih banyak bahwa mimpi saya stasiun TVRI ini harus berdiri di Kaltara. Ya, harus berdiri di Kaltara dan disambut baik oleh Bapak Direktur Utama, dan insya Allah mulai hari ini tanggal 25 Oktober TVRI sudah berdiri di Kaltara dan sudah menyiarkan berita-berita di Kaltara. Harapan kami dengan berdirinya TVRI di Kaltara ini bisa tersiar ke seluruh pelosok Kaltara, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk menyampaikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat, menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, karena selama ini khususnya saudara-saudara kita di perbatasan hanya melihat siaran televisi Malaysia. Nah, kehadiran TVRI ini merupakan hadiah ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-9 dan pertama siar di tanggal 25 Oktober ini. Terima kasih TVRI, salut untuk TVRI, sukses TVRI. Alhamdulillah. Kalau dari Pak Martin ini bagaimana Pak melihat kehadiran TVRI di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Utara? Tentu tidak ada ungkapan yang lebih daripada kegembiraan masyarakat ya dengan hadirnya siaran TVRI pertama di hari ulang tahun ini. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memperjuangkan ini, dan TVRI dan pemerintah pusat yang sudah menyetujui ini, sehingga akan mulai dilaksanakan siaran TVRI, akan dibangun stasiun TVRI di Kalimantan Utara ini, sehingga masyarakat kami yang ada di pedalaman pedesaan akan sangat gembira dengan hadirnya TVRI ini. Mereka bisa melihat berita Indonesia, mereka melihat program pemerintah, mereka bisa mengetahui pembangunan kita, kemajuan kita ada, dan juga bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di daerah kita. Kami yakin TVRI maju, TVRI jaya di masa yang akan datang, dan maju Kaltara, maju TVRI di masa yang akan datang. Alhamdulillah, tentunya kehadiran TVRI ini menjadi angin segar begitu ya Pak ya. Menambah semangat ya. Tentunya bagi masyarakat di Kalimantan Utara yang mungkin selama ini agak sulit untuk mendapatkan akses untuk informasi di negara kita yakni Indonesia begitu ya Pak. Jadi menarik juga tadi bahwa banyak yang akhirnya malah menyaksikan tayangan-tayangan dari televisi Malaysia gitu ya Pak ya. Dan ini menjadi suatu PR besar juga dari TVRI untuk bisa menyiarkan informasi secara baik agar bisa tetap menjaga wilayah perbatasan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh gitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Lantas Pak, ini di hari jadi Kalimantan Utara yang ke-9, saya ke Pak Martin dulu deh, baru saya ke Pak Gubernur. Kalau untuk harapan Pak, Kalimantan Utara ke depan ini seperti apa? 9 tahun masih sangat muda ya Pak ya, dan masih panjang usia ini, bagaimana Pak dari Pak Martin? Tentu yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa besok akan dilaksanakan hari ulang tahun Kaltara yang ke-9. Hari ini ya Pak ya? Hari ini 9. Kita bersyukur karena sudah berjalan selama 9 tahun. Oleh karena itu kita tentu bersukaria, bergembira dalam hari ulang tahun ini. Yang kedua adalah melalui ulang tahun ini agar semangat pembangunan yang akan dilaksanakan baik pemerintah daerah, seluruh masyarakat terus diperbarui komitmennya, sehingga dalam rangka membangun daerah ini ada semangat baru. Bukan saja Pak Gubernur, juga di bidang DPRD-nya atau BDPRD-nya, seluruh masyarakat harus semangat membangun, mendukung apa yang beliau katakan. Dan saya sangat yakin dengan semangat beliau ini, apalagi beliau ini sering turun ke bawah karena melihat bagaimana kebutuhan masyarakat sampai perbatasan. Saya yakin semangat ini akan terus menjiwai pembangunan ini untuk ke depan. Pak Kaltara akan bisa maju seperti provinsi yang ada di Indonesia lainnya. Dari Pak Gubernur mungkin boleh juga Pak? Ya, saya sampaikan bahwa kita ini usia yang ke-9, berjalan ke-10, artinya kita harus tetap semangat
untuk membangun provinsi ini. Berbagai upaya yang harus kita lakukan untuk memajukan provinsi ini. Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh suku lainnya yang berada di Kaltara ini untuk berupaya berlari untuk mengejar ketertinggalan Kaltara dengan saudara-saudara kita yang sudah lama berdiri. Nah, untuk itu kita harus tetap semangat membangun Kaltara. Amin, itu tentunya. Ya, baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Gubernur, Pak Warti juga terima kasih, sehat-sehat Bapak ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan saudara, perbincangan saya tadi bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara dan juga anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara menutup perjumpaan kita di Indonesia Bicara kali ini. Saya Enzana Nabila pamit undur diri dan sampai jumpa.